mandi, ya. Mandi besar maksudnya ya. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pada fasal yang berikutnya, yaitu faraidu al-ghusli. Ya, mungkin bisa bisa di scroll ke atas ya. Nah, ya, bisa di scroll ke atas. Halaman ke-25, halaman 25 ya, halaman 25. Nah, sudah ya. Jadi faraid al-ghusl, perkara-perkara yang mewajibkan atau perkara-perkara yang masuk dalam kategori wajib-wajib mandi. Ya. Jadi ketika atau yang kita sebut dengan rukun mandi besar. Artinya ketika salah satu di antara faraid ghusl ini tidak dilakukan, ketika seseorang mandi junub, maka mandinya tidak sah. Dia harus mengulang mandinya kembali dengan menyempurnakan faraid al-ghusl. Al-ghusli. Ya. Jadi bisa kita sebut wajib-wajib mandi atau rukun mandi atau perkara-perkara yang harus kita lakukan tatkala kita akan mandi wajib. Perkara yang dimaksud dalam kategori wajib atau yang harus kita lakukan ketika kita mandi wajib, salah satu asya, ada 3 perkara. Ya, ada 3 perkara yang harus kita lakukan tatkala kita akan mandi wajib. Ya. Jadi bukan mandi biasa ya, tapi mandi wajib. Dalam bahasa Arab al-ghusl itu artinya mandi besar. Adapun ightasala yaghtasilu itu artinya mandi biasa. Atau sinonim yang lain itu istahamma, istahimmu artinya mandi biasa. Adapun al-ghuslu itu artinya mandi besar. Ya, maka di sini disebutkan atau menggunakan kata al-ghusl. Wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Wajib-wajib mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu. Ini yang pertama, niat. Ya. Nanti kita akan sebutkan dalil atau hujjah-hujjahnya ya, setelah kita menyebutkan secara keseluruhan ya, tentang wajib-wajib mandi. Kemudian yang kedua, wa izalatu, silahkan di scroll ke bawah biar dilihat oleh jamaah. Ya. Yang kedua adalah wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis atau najasa ketika orang yang mau mandi besar ini mendapati di badannya atau di tubuhnya tersebut ada kotoran atau ada sesuatu yang najis. Maka dihilangkan terlebih dahulu sebelum dia mandi wajib. Ya. Jadi wizalatun najasati in kanat ala badanihi. Ini kalau seandainya ditemukan sesuatu yang najis di badannya atau di tubuhnya, maka sebelum dia mandi, ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Isal artinya menyampaikan atau mengenakan atau apa istilahnya ya. Isal kita berusaha untuk mengalirkan air itu
ke seluruh tubuh kita, ya, sampai ke rambut, kemudian bagian dalam rambut, ya, dan kita berusaha untuk memasukkan air tersebut atau menyampaikan air tersebut ke pori-pori badan kita. Nah, itu maknanya basyara. Basyara itu pori-pori. Ya. Ini wajib mandi yang ketiga, isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh bagian rambut, ya, dan ke seluruh pori-pori yang ada di badan kita. Ya. Nah, jadi ini 3 perkara yang harus kita perhatikan di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika kita akan mandi besar, ketika kita akan melaksanakan mandi junub, ya, 3 hal ini. Jadi yang pertama niat, kemudian yang kedua menghilangkan kotoran-kotoran atau najis yang ada di badan kita, kemudian yang ketiga adalah menyampaikan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh kita sampai ke rambut dan pori-pori kita. Nah, dalil yang pertama an-niyah. Ya, dalil yang pertama tentang an-niyah, ya, atau hujjah atau landasan, ya, penulis membawakan niat di sini adalah bin niat. Ya. Dan ini pernah kita bahas pada halaman yang ke-14. Ya, pernah kita bahas di halaman yang ke-14. Ya. Hadis innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu harus, atau seluruh bentuk amalan kita harus kita landasi dengan niat. Kita mandi ini karena apa? Atau mandi kita ini mandi seperti apa? Mandi biasakah? Atau mandi junubkah? Ya. Atau mandi-mandi yang lain? Ini harus kita jelaskan. Harus kita jelaskan. Ya. Harus kita perjelas. Tentunya dengan niat. Ya, tentunya dengan niat. Ya. Dan di antara fungsi niat itu adalah tamyizul adat atau tamyizu bainal adati wal ibadat. Ya. Membedakan mana yang ini fungsi niat. Maka sebelum kita melaksanakan mandi junub ini, kita awali mandi tersebut dengan kita berniat tentunya di dalam hati, ya, bahwasanya mandi yang akan kita laksanakan ini adalah mandi wajib, ya. Nah, entah karena berhubungan suami istri, atau karena mimpi basah, ya, atau karena seorang wanita yang selesai dari haidnya, seorang wanita yang selesai dari nifasnya, atau karena sebab-sebab yang lain, ya, yang menjadikan kita harus mandi junub. Ya. Nah, jadi niat ini penting. Karena kalau kita tidak niat, mandi kita tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi mandi biasa, ya. Nah, itu akan menjadi mandi biasa. Nah, kemudian yang kedua, ya, wa izalatun najasati in kana ala badai. Beliau membawakan poin yang kedua ini dengan dalil apa? Ya. Nah, kita lihat poin yang pertama atau hasyiah atau footnote yang pertama. Poin yang kedua ini didasari dengan hujjah dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di nomor hadis yang ke-246 dari Maimunah radhiyallahu taala anha fi ghaslihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dari sifat mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Maimunah. Ini salah satu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi memang yang biasa meriwayatkan
persoalan pribadi yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang kondisi pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, jadi sifat wudu ini atau sifat mandi ini diriwayatkan oleh Maimunah. Ya. Fi ghasli sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau mengatakan wa ghassala farjahu wa ma asabahu min adza. Jadi yang pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam membersihkan kemaluan. Ini di antara sunnahnya ya. Membersihkan kemaluan ya, dari bekas-bekas air mani ya. Bukan hanya di kemaluan saja, tapi di seluruh badan. Ya. Wa ma asabahu min adza, ai najasatun wa qadarun, membersihkan kotoran ya, yang ada di tubuh kita. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, membersihkan kotoran ini ya, tentunya sesuatu yang najis ini termasuk fardhu al-ghusl. Sesuatu yang harus dilakukan sebelum mandi wajib. Ya, landasan pendapat ini adalah sabda Nabi SAW atau riwayat dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Ya. Wa sahhaha an-Nawawi fi kutubihi, kemudian dibenarkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala annahu yakfi fi izalatiha ghaslatu raf'il hadath wa huwa al-mu'tamad fatakunu izalatul qadri qabla ifadatil ma'i sunnatun al-iqna'. Ya. Dan disahihkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau ya, bahwasanya cukup ketika ingin menghilangkan menghilangkan kotoran tersebut ya, untuk mengangkat apa namanya hadas ya. Wa huwal mu'tamad, dan ini adalah pendapat yang masyhur ya. Fatakunu izalatul qadari qabla ifadatil ma' sunnah, dan beliau mengatakan menghilangkan kotoran sebelum menyiramkan air ke tubuh ini termasuk perkara yang disunnahkan. Ya, perkara yang disunnahkan. Ini menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. Nah, jadi memang di sini terjadi perselisihan ya. Ya, ada yang mengatakan termasuk wajib mandi, yaitu menghilangkan kotoran yang ada di tubuh, juga yang mengatakan termasuk perkara yang disunnahkan, kecuali yang najis ya, kecuali yang najis. Kalau najis sepakat ya, karena sesuatu yang najis itu tidak bisa ya, atau akan bisa menghalangi kesucian kita. Ya, kita harus menghilangkannya terlebih dahulu. Ya. Pondasi atau dasar atau hujjah untuk wajib yang ketiga adalah wajib mandi yang ketiga sya'ri wal basyarah, itu mengalirkan air ke seluruh anggota badan ya, sampai ke rambut dan ke pori-pori. Itu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau riwayat dari sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabati bada'a faghasala yadayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan mandi janabah, mandi besar, bada'a bi ghasli yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya. Thumma yatawadda kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya salat. Ya, seperti wudu ketika seseorang akan melaksanakan salat. Ya. Thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan dalam air, fayukhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyela rambutnya menggunakan jari-jari tersebut setelah dimasukkan ke dalam air. Jadi ini syahid dari poin ketiga tadi, apa yang disampaikan oleh Abi Syuja' rahimahullahu taala. Ya, jadi ini landasan pendalilannya. Ya, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air, kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam menyela-nyela rambutnya menggunakan jarinya Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadihi. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuangkan air, ya, 3 ghuraf. Ghuraf itu artinya 3 gayung, itu ghuraf ya 3 centong ya. 3 gayung. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuangkan 3 gayung dengan tangannya ya di atas kepala beliau Shallallahu alaihi wasallam. Thumma yufidul ma' ala jildihi kullahu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengalirkan air ke seluruh badan beliau Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga syahid dari apa yang disampaikan oleh Abu Syuja' rahimahullahu taala ya, dalam perkara-perkara yang harus dilakukan seorang muslim ketika dia akan mandi besar, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh ya sampai ke rambut dan ke pori-pori. Ya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Daud, silakan di-scroll sedikit ke atas. Di dalam riwayat Abu Daud nomor 249 wa ghairuhu, dan diriwayati radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari jalan Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahabat yang mulia Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau SAW mengatakan man taraka mawdi'a sya'rihi min janabatin lam yusibha al-ma' fa'ala Allahu bihi kadza wa kadza minan nar. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang meninggalkan satu bagian dari rambut ketika dia mandi besar atau mandi junub dan bagian tersebut tidak terkena air, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan mendapatkan siksa Allah tabaraka wa taala. Fa'alallahu bihi kadza wa kadza minan nar. Artinya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ya. Karena ketika seseorang tidak menyempurnakan mandi besarnya, ya, artinya dia masih dalam kondisi junub dan belum termasuk orang-orang yang bersuci. Sebut belum termasuk orang-orang yang bersuci, hadas besarnya belum terangkat, belum hilang, maka dia tidak akan bisa mengangkat hadas kecil ketika dia berwudu kemudian melaksanakan salat. Artinya salatnya tidak sah. Karena di antara syarat sahnya salat suci. Jadi ini menyebabkan orang yang tidak menyempurnakan mandi besarnya, ketika dia tidak menyempurnakan, artinya ada bagian-bagian tertentu di badan atau di kepalanya atau di rambutnya yang tidak terkena air, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Ya, qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu
famin thamma adaitu sya'ri. Famin thamma adaitu sya'ri. Kemudian sahabat yang mulia Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau ya sangat takut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau pun memotong rambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana yajuzzu sya'rahu radhiyallahu ta'ala anhu ay yahliqahu atau yahliquhu. Jadi karena takutnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, jikalau seandainya beliau mandi junub kemudian ada bagian di kepala beliau yang tidak terkena air dan beliau tahu itu akan menyebabkan beliau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, ya, maka beliau langsung memotong rambutnya, kemudian kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu memotong Allah taala anhu, ya, ay yahlikuhu. Ini syahid dari apa yang disampaikan oleh Abu Syuja' rahimahullahu taala pada poin-poin atau perkara-perkara yang mewajibkan seseorang atau apa yang menjadi kelaziman atau perkara-perkara wajib yang harus dilakukan di besar. Ya. Nah, jadi ini 3 perkara yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mandi wajib. Yang pertama, dia harus niat, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghilangkan najis yang ada di anggota tubuhnya. Ya, ketika misalkan dia menemukan ada kotoran atau najis yang masih menempel, karena ketika ada najis yang menempel atau kotoran yang menempel di bagian tubuh kita, kalau kita tidak bersihkan terlebih dahulu, maka ini akan menghalangi masuknya air atau akan menghalangi air untuk mengenai anggota badan kita. Ya, misalkan kalau ada kotoran lah yang menempel di tangan kita atau di badan kita atau misalkan di betis kita, ya, ada sesuatu atau kotoran kering yang menempel di sana. Jadi kalau kita nggak bersihin, ditakutkan ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air. Padahal mengalirkan air dari kepala sampai ke seluruh tubuh, ini diantara perkara yang harus dilakukan ketika seseorang akan mandi besar. Ya, jadi kita bersihkan dulu. Ya, dan ini sesuai dengan kaidah di dalam ilmu usul, ya. Ma yaqumul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi ketika ada sesuatu, ya, atau ma yaqumul wajib, perkara yang wajib tidak akan bisa tegak kecuali dengan perkara tersebut, ya, maka perkara tersebut hukumnya wajib. Ketika mandi kita tidak sah kecuali kita harus menghilangkan kotoran yang ada atau yang menempel di bagian badan kita, kita harus hilangkan, ya. Atau jikalau seandainya mandi besar kita tidak sah kecuali dengan harus menghilangkan yang menempel, itu adalah wajib. Karena itu cara kita untuk menjadikan mandi kita sempurna dan kita akan menjadi yang menjadikan kita orang yang suci atau bisa mengangkat hadas besar-besar kita, ya. Jadi ini harus kita perhatikan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini 3 perkara yang harus kita perhatikan ketika kita akan mandi wajib. Nah, kemudian di sini ada beberapa khilaf, ya, di kalangan para ulama atau di kalangan para fuqaha. Yang pertama, dalam ini faedah, ya, dalam persoalan mana yang harus didahulukan, atau apakah kita sunnah berwudu dulu sebelum kita mandi, atau kita mandi kemudian kita Allah Ta'ala berwudu terlebih dahulu kemudian Nabi SAW mandi besar, ya. Di dalam hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, ya, Nabi SAW tidak berwudu, ya.
Jadi Nabi SAW tidak berwudu. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW, hadis Ummi Salamah atau hadisnya, Nabi SAW mengakhirkan, bukan Nabi SAW tidak berwudu, tapi Nabi SAW mengakhirkan wudunya. Ya, maka pendapat yang lebih kuat adalah mendahulukan berwudu ya sebelum kita mandi besar. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas itu. Ya. Kemudian perkara yang berikutnya, hukum memijat atau hukum menekan-nekan badan kita agar masuk ke pori-pori badan kita. Nah, di sini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah cukup kita alirkan air dari kepala kita sampai ke kaki kita tanpa kita mengusap-ngusap badan kita, atau tanpa kita memijat badan kita agar air tersebut masuk ke pori-pori kita, ya, atau kita harus mengalirkan air dan memijat badan kita agar air tersebut masuk ke dalam pori-pori badan kita. Nah, di sini pendapat jumhur rahimahumullah taala itu adalah hukum memijat itu sunnah. Ya. Jadi mengalirkan air dengan memijat badan ya, agar air masuk ke dalam pori-pori, ini hukumnya sunnah. Ya, ini pendapat jumhur rahimahumullah taala. Ya. Khilafan lil Malik wal Imam al-Muzani. Ya. Berbeda dengan apa yang dipilih atau dikuatkan oleh al-Imam Malik dengan al-Imam al-Muzani. Ya. Jadi kedua imam ini berpendapat bahwasanya ad-dalku atau memijat badan ketika mandi besar untuk menyampaikan air ke pori-pori badan itu hukumnya wajib. Ya, itu hukumnya wajib. Ini menurut pendapat Al-Imam Malik dan pendapat Al-Imam Al-Muzani. Dan Al-Imam Al-Muzani adalah beliau menyelisih pendapat mazhabnya. Ya, jadi memang ada ulama-ulama besar dari kalangan Syafi'iyah yang terkadang menyelisih pendapat mazhabnya. Begitu pula ada ulama dari kalangan Malikiyah terkadang menyelisih pendapat mazhab Malik. Ya. Begitu seterusnya. Ya, dari kalangan Hanafiyah, kemudian dari kalangan Hanabilah juga ada seperti itu. Ya. Jadi ulama-ulama yang berasal dari satu mazhab kemudian dia menyelisih pendapat mazhabnya. Jadi tidak sedikit. Ya. Nah, sebagai contoh tadi Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ulama besar di kalangan Syafi'iyah, ya. Nah, jadi ini sedikit faedah dalam perkara wajib-wajib mandi atau wajib-wajib mandi janabah. Nah, sunnah-sunnah mandi. Nah, wa sunanuhu khamsatu asya. Sunnah-sunnah mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Yang pertama at-tasmiyah. Membaca bismillah. Cukup bismillah. Ya, karena di sini disebutkan at-tasmiyah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wal wudu'u qablahu. Nah, di sini disebutkan berwudu sebelum mandi besar termasuk perkara yang disunnahkan sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab ini, ya. Kemudian yang ketiga wa imrarul yad 'alal jasadi. Nah, ini memijat. Imrarul yad artinya adal. Dalak itu artinya memijat. Apa sih bahasa enaknya ya? Intinya dia memijat-mijat tangannya atau menggosok-gosok. Dalam mazhab Syafi'i, ya, karena mazhab disebutkan tadi, beliau berpendapat bahwasanya adalku memijat tangan ketika mengalirkan air ke seluruh tubuh itu hukumnya sunnah sebagaimana yang tercantum dalam kitab ini, ya. Itu yang ketiga, sunnah mandi besar. Kemudian yang keempat wal muwalat, ya. Muwalat itu artinya
berurutan, ya. Atau yang seharusnya didahulukan itu harus didahulukan, jadi nggak boleh tukar-tukar ya. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Silakan di-scroll ke atas. Mendahulukan yang kanan dibandingkan dengan yang kiri. Ini di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang dalam segala urusan. Ya, sebagaimana di dalam riwayat ya, yang sahihah, ya, dalam riwayat Aisyah, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yuhibbu tayamun fi kulli sya'ni. Nabi SAW untuk mendahulukan yang kanan dalam setiap atau dalam seluruh urusannya. Ini diantara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kan kita sebutkan dalil secara utuh ya. Kemudian perawinya. Nah, jadi ini diantara perkara-perkara yang disunnahkan ketika kita akan mandi wajib. Nah, sekarang kita akan lihat hujjah-hujjah yang mendasari poin-poin yang kita sebutkan tadi. Nah, tafadhol silakan di-scroll ke atas lagi, ke atas. Kita akan bacakan dalil-dalilnya. Ya, kita akan bacakan dalil-dalilnya. Nah, ke atas ya. Nah, jadi yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah. Itu hujjahnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar fahuwa aqta. Jadi halaman sebelumnya, kalau antum melihat halaman sebelumnya. Nah, atas sedikit, scroll ke atas sedikit. Kita lihat. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan kullu amrin dhi balin. Segala urusan yang tidak diawali dengan bismillah, maka amalan tersebut aqta. Ya, aqta. Kalau di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mencukupkan hanya ucapan bismillah saja. Ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka amalan tersebut tidak ada keberkahannya. Tidak ada keberkahannya. Dzibalin lahu sya'nun yahtamu bihi syar'an. Ya, jadi yang dimaksud dengan amrin dzibalin di sini adalah perkara-perkara yang diperhatikan oleh syariat Islam. Ya. Jadi perkara-perkara yang memang diperhatikan oleh syariat Islam. Ya, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, aqta' naqisun wa qalilul barakah. Makna aqta' di sini adalah tidak ada keberkahan. Maka sunnah bagi kita untuk membaca bismillah ketika kita akan melaksanakan mandi wajib. Ini sunnahnya di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan hal ini disebutkan dalam kitab Kashful Khafa. Ya. Nah, kemudian yang kedua tentang berwudu sebelum kita. Jadi landasannya adalah hadis
Aisyah radhiyallahu taala anha, kita disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kita mandi wajib. Nah, hadis Aisyah tadi yang sudah kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW setelah membersihkan kedua tangannya, Nabi SAW berwudu, kawudu'is shalah, seperti wudunya seseorang ketika akan melaksanakan salat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, wa imraru al-yadi 'alal jasadi. Ya. Wa imraru al-yadi 'alal jasadi. Kalau di sini disebutkan khurujan min khilafi min awjihi wa hum al-malikiyah. Ya. Jadi di sini itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, maka di sini disebutkan khilaf min awjuh, ya, khilaf man aujabahu wa hum al-malikiyah. Ya. Khurujan min jabahu wa humul malikiyah. Ya, di sini Abu Syuja' rahimahullahu taala masukkan imraru al-yad atau memijat badan untuk mengalirkan air ke pori-pori itu ke dalam perkara-perkara yang disunnahkan ketika mandi besar. Namun di dalam pendapat Malikiyah, kemudian juga tadi al-Imam yang pendapat yang dipilih al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, ya, beliau memasukkan poin ini ke dalam perkara-perkara yang wajib dilakukan, ya, sebelum atau ketika seseorang mandi besar. Ya, dan kita sudah menyebutkan bahwasanya pendapat jumhur itu mengatakan memijat tangan atau memijat badan untuk mengalirkan air ke pori-pori hukumnya sunnah. Ya. Nah, dan dalil yang dibawakan oleh jumhur rahimahullahu taala adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai oleh Ummi Salamah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada Ummi Salamah untuk menyela-nyela rambutnya sebanyak 3 kali, kemudian mengalirkan air dari kepala sampai ke seluruh badan. Ya. Dan Nabi SAW di dalam hadis tersebut tidak memerintahkan kepada Ummi Salamah untuk memijat-mijat badannya agar air tersebut sampai ke badannya atau ke tubuhnya. Jadi itu menjadi hujjah bahwasanya mengalirkan air dari kepala sampai ke seluruh tubuh itu sudah cukup. Ya, jadi tidak harus dipijat. Ya, tidak harus dipijat, ya. Afwan, sebagaimana hadis Maimunah, ya, bukan Ummi Salamah. Ya, ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini imra'atun asyaddu dhufri ra'si. Ya. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah wanita yang rambutnya itu diikat. Ya. Fa'unqidhuhu li ghasl janabah. Apakah aku harus melepaskan ikatan rambutku ketika aku mandi wajib? Qal la, innama yakfika an tahuthi ala ra'saki 3 hathayat thumma tufidina 'alaika al-ma' fatuthirin, ya, atau fatathurin, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya, engkau tidak perlu melepaskan ikatan rambut, cukup bagimu untuk menyiramkan air dari kepalamu sebanyak 3 kali, ya. Kemudian engkau kepalamu dengan tanganmu sebanyak 3 kali, kemudian engkau alirkan air. Ya. Maka setelah itu engkau akan hadis ini Nabi SAW Maimunah radhiyallahu taala anha untuk memijat-mijat badannya agar air. Jadi itu landasan yang digunakan oleh jumhur untuk menguatkan pendapatnya memijat badan untuk tubuh
itu adalah sunnah, bukan perkara yang diwajibkan. Nah, jadi imraru al-yad al jasad ini hukumnya sunnah. Kemudian wal muwalat, ya. Itu ya, sebagaimana yang kita jelaskan dalam Malikiyah, ya. Jadi harus sinambungan, ya, sampai ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada bagian-bagian yang tertinggal, atau jangan sampai ada bagian-bagian yang terlupakan, yang tidak terkena. Ada bagian yang tidak terkena air, maka ini yang berbahaya. Teliti, kalau kita misalkan setelah mandi nih, kemudian kita melihat ada bagian tubuh kita yang masih kering, tidak terkena air, maka di sini wajib kita mandi ulang. Ya, karena kalau tidak kita akan terancam sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia